Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat hari ini bulan ada di Pisces di 16 derajat 30 menit dan pada tanggal 2 besok hari Jumat bulan akan conjunction dengan Jupiter. Bulan dan Jupiter itu adalah pasangan dan itu adalah core, jadi kita paling dekat dengan diri kita. Tentu saja karena ini bacaan umum, pasangan tidak selalu pasangan romantis atau suami istri, tapi bisa pasangan soulmate yang lain dan biasanya ditandai dengan complementary. Jadi keduanya punya jadi bukan twin ya. Twin itu penggambarannya ada di Gemini, walaupun itu juga laki dan perempuan, tetapi kalau bulan dan Jupiter itu adalah completely different karakteristik, tapi somehow kayak ada panggilan untuk bersama. Itu besok. Nah, tanggal 3 hari Sabtunya bulan ketemu dengan Chiron, rasanya ini hari istirahat. Nanti tanggal 4 hari Minggunya baru akan ada tension lagi, kira-kira seperti itu, karena ada T-square di mana bulan menjadi focal pointnya dan ada di Aries gitu ya. Jadi sangat tidak nyaman buat sang bulan yang feminin kan. Bulan itu feminin berada di Aries. Aries adalah zodiak yang maskulin dan kakinya dari T-square itu adalah Lilith dan Pluto. Jadi ini sangat emosional. Anyway, kita kembali ke hari ini tanggal 1 Desember di mana bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat itu membuat square T-square dengan kakinya adalah Venus dan Merkurius yang ada di Sagittarius dengan Mars yang ada di Gemini, tapi pada saat yang bersamaan sextile dengan Uranus yang ada di Taurus. Kalau menurut saya ini, dan kita lihat sebenarnya Venus, Merkurius, Mars itu kan sudah cukup lama transitnya. Jadi ketika diaktifasi bulan ada di Pisces di 16 derajat ini, 16-17 derajat hampir 20, itu yang terasa adalah kita seperti mengenali masalah yang sebenarnya kita sudah paham dari awal. Tapi karena sextile dengan Uranus, maka kita kayak dikasih kesempatan, ya udah emang begini, mau diapain lagi? Mau diterusin apa mau berubah? Nah, karena sextile itu kan pilihan dari kita sendiri. Kalau kita ingin berubah, maka ini adalah kesempatan kita punya alasan untuk mengatakan ya kita nggak bisa begini terus ya. Kalau kita mau permainannya kayak gini terus kita nabrak hal yang sama terus, ya jangan disalahin apa adanya, ya itu diterima aja. Kalau kita tidak ingin itu terjadi lagi, maka kita harus membuat perubahan. Apa perubahannya? Nah, itu yang akan dibahas pada hari ini. Itu yang terlihat. Dan saya pikir karena sore hari bulan akan conjunction dengan Neptunus, maka sebenarnya ini adalah kesempatan ketika kita berani mengungkapkan, menyatakan bahwa ini perlu perubahan, maka kita seperti dirangkul oleh banyak orang. Kayak kita punya mata dan telinga terbuka melihat bahwa ternyata kita nggak sendiri, bahwa kondisi yang conflicting atau sesuatu yang kita perlu lakukan ya, perubahan itu ternyata juga dirasakan lebih banyak orang dan daripada yang kita duga. Dan ternyata apa yang menjadi usulan kita untuk membuat perubahan itu memberi inspirasi kepada mereka untuk mengatakan, iya, saya setuju, saya akan mendukung kamu. Jadi itu yang saya lihat di sini, perjalanan sang bulan. Kalau dilihat lebih detail lagi, nah pada pukul 12 yang itu, bulan conjunction sebelumnya, sebelum jam 12 berarti, conjunction dengan Juno. Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa yang kemudian kita sampaikan, kita usulkan itu memang di dalam ranahnya kita gitu. Kita punya kewenangan, kita punya hak untuk mengatakannya. Nggak ada yang bisa
menyangkal bahwa apa yang kita katakan itu adalah signifikan atau penting atau eh, membawa keputusan yang lebih besar daripada ucapan yang tidak ada maknanya, bukan bercanda gitu maksudnya, sorry. Nah, ini kalau kita lihat penggambaran dari Lenormandnya adalah pecut ini juga seperti tadi, kayak kayak kita bayangkan kuda yang dipecut itu dia kaget, sakit, dan takut, lalu ingin berlari. But somehow setelah berlari gitu ya, ada gambar bunga ini. Jadi kalau menurut saya, jadi kita tuh udah maju mundur. Jadi kan yang tadi saya cerita transit antara Merkurius, Venus, dan Mars itu kan udah lama. Jadi kita udah berpikir cukup lama. Kayaknya that's it. Kayaknya kita mau ngomongin hal yang sama 1000 kali, ceritanya berakhir sama, atau mau buat perubahan. Enggak, aku mau berubah. Itu kayak geledek juga buat orang, tapi somehow ini justru memfasilitasi kita sampai pada titik yang kayaknya emang benar gitu juga ya. Ya, kalau 3 kartu di sini adalah chakra. Ini emotion, desire, creativity, and sexuality. Jadi ini memang a matter of the heart ya, apapun itu, a matter of the heart. Ada panggilan, ada sesuatu yang kita nggak bisa pura-pura. A matter of the heart itu bukan sesuatu yang kita mudah untuk tutupi sama sekali. Jadi walaupun kita berusaha untuk menutupi, itu pasti akan terlihat di mata, pasti akan terlihat di senyum. Nah, detach. Jadi yang sesuatu yang tadinya kita udah tahan untuk tidak kita ucapkan, pada saat ini kita biarkan terbang, dan dengan mengungkapkan apa yang menjadi teriakan hati kita, maka di sini kita lihat kartu berikutnya adalah joy and stability. So kayaknya sih kalau pada hari ini, karena konfliknya sepertinya juga udah dikenali banyak orang, sehingga kita kayaknya udah di dalam posisi nggak takut lagi, karena ini bukan berita baru gitu. Oke. Iya, kita punya posisi dihormati, gambar Six of Wands. Tapi memang kitanya sendiri masih ragu-ragu. Anyway, kalau kita lihat Three of Cups terbalik sebagai saran, let's see, ada tersirat di kepala saya, tapi saya ingin lihat trouble in friendship, excessive pleasure. Iya, jadi kita tahu kalau kita mengungkapkan hal tersebut, iya memang kita punya hak mengatakannya. Tapi kenapa sih kita udah lama nggak mengatakannya? Karena sebenarnya kita takut menyakiti hati atau perasaannya dia, atau kita takut nanti status dari pertemanan akan berubah, kayak gitu. Ini hasilnya Seven of Facing the iya. Jadi kalau menurut saya kayak aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka dia yang terlalu banyak ngomong dan suka kritik aku, misalnya seperti itu. Dan aku sebagai teman kan, apalagi aku sebenarnya posisinya lebih tinggi gitu ya dari dia, tapi saya nggak tega gitu, karena sebenarnya saya juga sayang, dalam arti kata saya itu care banget sama dia, jadi saya biarkan dia kritik saya. Tapi pada saat ini, kamu jangan kritik aku terus dong, akhirnya keluar gitu kata-kata seperti itu. Dan dia barangkali akan, loh, kalau memang dari kemarin tersinggung, kenapa nggak bilang dari kemarin gitu kan, jadinya kan kembali lagi ketika ke kita, terus kemudian kita harus menjelaskan, ya habis gimana, aku nggak tega ngelihat kamu, something like that. Tapi kan ada perasaan tidak nyaman yang mengikuti setelah terbukanya informasi ini. Tapi kalau menurut saya itu adalah satu fase reaksi yang kemudian setelah beberapa saat bisa take control lagi. Saya yakin bahwa justru pertemanan ini semakin dewasa, semakin mencapai titik di mana pemahaman satu dengan lainnya semakin tinggi. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, dan satu kartu untuk menutup bacaan hari ini. All your experience is valuable. Look for the gold nuggets every experience holds for you. You are far richer than you know. Jadi apapun yang sudah terjadi, karena experience itu kan sudah masa lalu yang terjadi, seberapapun kita pikir kita menyesali, kita nggak suka, dan apapun yang terjadi, karena kalau pengalaman masa lalunya itu menyenangkan kan, kita kayak cherish gitu di dalam hati, membuatnya menjadi bagian dari kekayaan batin kita. Tapi kalau
pengalaman buruk tuh kan kita sering melupakan, berusaha untuk melupakan, which is sebenarnya dalam kalimat kali ini ya mengatakan bahwa sama, kalau kita cherish masa lalu yang bahagia, barangkali kita juga perlu cherish masa lalu kita yang tidak terlalu membahagiakan, karena kita bisa menemukan gold nuggetsnya tadi. Ada serpihan emas yang kita bisa ambil dari pengalaman tersebut, apapun yang terjadi, dan dari serpihan emas itu menjadikan bagian dari kekayaan batin kita yang ke depan. Jadi yang membuat kita bahagia itu tidak hanya ingatan masa lalu yang membahagiakan, tetapi juga yang tidak membahagiakan, karena itu membuat kita semakin dewasa, semakin menghargai rasa bahagia itu sendiri. Oke, Wanita Indah Studies ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.